semuanya, selamat datang di Education Talk Universitas Bersama. Bersama saya Jasmine Zahra Farha. Nah, hari ini kita sudah kedatangan narasumber kita, yaitu Bapak Dr. Iman Firmansyah SPKJSH, dan bersama beliau kita akan membahas mengenai maraknya nih teman-teman isu narkoba terutama di lingkungan Kota Makassar. Selamat pagi Bapak. Pagi Jasmine. Oke, apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Oke, alhamdulillah. Oke, langsung saja ya Pak. Ini saya mau tanyakan ke Bapak. Jadi gimana sih Pak sebenarnya fenomena penggunaan narkoba di lingkungan masyarakat terutama di Kota Makassar Pak? Ya, gini Jasmine ya. Jadi kita melihat penggunaan narkoba itu tidak terlepas juga dari situasi kondisi masyarakat saat ini. Kenapa? Hampir kebanyakan orang menggunakan narkoba itu karena ada permasalahan di dalam dirinya. Tingkat stres. Tingkat stres itu kan bisa macam-macam ya. Mungkin kalau kampus gitu kan, mungkin stresnya pada saat mau ujian, terus mungkin di akhir-akhir semester karena persiapan untuk bayar SPP. Nah itu kan tingkat stres meningkat. Kalau di masyarakat itu tingkat stresnya kan mungkin masalah pekerjaan, masalah gaya hidup. Nah ini penting juga gaya hidup juga buat teman-teman juga. Sahabat Unibos ya, untuk sahabat Unibos juga. Nah itu tingkatnya. Dan sekarang kita lihat fenomena di Indonesia ataupun di Makassar, ya tidak terlepas dari fenomena tersebut. Jadi tingkat stres itu sangat mendominasi. Selain coba-coba, karena banyak sekali anak-anak muda itu ingin coba-coba sesuatu hal yang baru, sesuatu tantangan. Ini merasa ini kalau pakai narkoba ini kayak tantangan ini, supaya lebih dianggap oleh teman-temannya, makanya banyak menggunakan narkoba. Seperti itu. Benar, jadi terpengaruh dengan lingkungan sekitar mereka ya Pak? Ya, salah satunya itu. Ya. Oke. Nah, dan di beberapa negara itu kan Pak penggunaan narkoba juga digunakan sebagai dalam penggunaan medis ya Pak. Nah, gimana sih sebenarnya kebijakan pemerintah itu terkait penggunaan narkoba untuk medis? Iya, jadi gini, yang perlu Sobat Unibos ketahui ya. Jadi narkoba itu kan sebenarnya kita tidak melarang. Ya. Yang dilarang itu adalah penyalahgunaan, disalahgunakan. Sekarang bayangin deh, Jasmine. Kalau misalnya Jasmine punya anak, Jasmine belum nikah ya? Belum Pak, lulus aja belum. Gimana mau nikah? Iya. Gini, saya contohkan orang yang sudah menikah, punya anak, hamil, lalu harus operasi untuk seksio ya, sesar ya. Lalu pada saat di seksio tidak dibius. Coba bayangkan gimana sakitnya pada saat dibuka perutnya tanpa dibius gitu kan. Nah, apa obat bius itu? Kan obat bius itu narkotika. Dan kita kan tidak akan menangkap dokter yang melakukan pembiusan itu. Kenapa? Karena dilakukan sesuai dengan prosedur, sesuai dengan legal. Tapi pada saat dia disalahgunakan, nah itu yang terjadi. Makanya penyalahgunaan narkoba itulah yang akan sangat berakibat yang fatal di situ. Nah, sekarang bagaimana dengan urusannya untuk medis? Kita punya undang-undang. Ada undang-undang narkotika nomor 35 tahun 2009. Lalu ada undang-undang kesehatan. Lalu ada undang-undang tentang psikotropika. Jadi narkoba atau nafsa itu kan ada singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat-zat adiktif lainnya. Nah, itu semua ada diatur dalam undang-undang. Pada saat di aturan di situ sudah disebutkan golongan-golongan narkotika yang berbahaya dari mulai tingkat kecanduannya sampai yang berat sampai yang ringan. Kalau dia di undang-undang itu ada golongan 1, 2, 3, dan 4. Apa yang membedakan? Selain tadi masalah berat ringannya, masalah bahayanya, juga untuk menilai gimana prosedurnya. Misalnya golongan 1 itu hanya digunakan untuk penelitian, tidak boleh digunakan untuk penggunaan, pengobatan, dan lain. Nah, jadi ada klasifikasinya. Obat-obat apa yang boleh digunakan untuk penggunaan medis di situ. Nah, tapi kan banyak orang salah kaprah. Bahwa semua narkoba itu bisa untuk dipakai boleh dipakai untuk medis segala macam. Kan tidak bisa seperti itu. Apalagi kalau belum ada jurnalnya, belum ada evidence base-nya. Apalagi kan kita sedang diskusi di depan sobat-sobat Unibos. Mereka kan orang-orang akademis, orang-orang berpendidikan. Semua kan pasti harus ada bukti
evidence base seperti itu. Itu yang harus dibuktikan. Nah, jadi sebenarnya BNN itu kan Badan Narkotika Nasional, bukan Badan Anti Narkotika. Kami tidak anti, tapi kami anti terhadap penyalahgunaan. Nah, seperti itu. Oke, Pak. Ya. Nah, tadi kan Bapak sudah sempat menyebutkan nih tentang bahaya-bahaya. Selama ini saya sendiri juga tahu kalau narkoba itu berbahaya, tapi sekedar di berbahayanya saja saya tidak tahu, dan mungkin teman-teman juga banyak yang tidak tahu apa sih sebenarnya dampak negatifnya narkoba sendiri, lebih ke mungkin ke psikologisnya Pak, ke fisiknya. Makanya anak-anak muda juga sekarang banyak yang tetap menggunakan narkoba gitu Pak, karena sekedar tahu narkoba itu bahaya, tapi mereka tidak tahu efek jangka panjangnya itu seperti apa, Pak? Oke. Kok Jasmine nggak pakai narkoba ya? Astagfirullah, tidak, Pak. Okay. Nauzubillah min dzalik, Pak. Jadi gini, kita kan selalu bilang, kamu sehat apa enggak? Apa kabar? Hari ini sehat. Tadi kan Jasmine juga ungkapan pertama kan nanya, bagaimana kabarnya? Apakah sehat atau tidak? Selalu pertanyaan awal mulai itu adalah sehat. Tapi perlu kita ketahui definisi sehat itu seperti apa. Selalu kita menganggap kalau sehat itu adalah sehat secara fisik. Kita bisa berlari, kita bisa maraton 5 km, 10 km. Oh, itu sehat sekali nih orang bisa melakukan nge-gym dan lain-lain. Padahal sehat itu ada 4 kriteria. 4 kriteria kita disebut sehat. Jadi kalau kita hanya sehat secara fisik, kita baru 1/4 kita sehat. Ya. Sehat itu pertama adalah sehat secara fisik. Tadi yang kita lihat secara fisiknya seperti apa. Lalu yang kedua adalah sehat secara mental. Bagaimana mentalnya? Apa gunanya badan kita bagus, sehat, dan bugar, tapi mental kita tidak benar. Kita pemarah, kita pendengki, kita suka galau. Pokoknya gangguan-gangguan mental lah, kena mental lah istilah anak-anak sekarang kan seperti itu kan. Berarti kan belum sehat secara sempurna. Itu baru 2. Ada lagi yang ketiga, harus sehat secara sosial. Apa maksudnya? Apa gunanya kita sehat secara mental, secara fisik, namun kita di dalam lingkungan kita tidak disukai teman-teman. Kenapa? Karena kita agak jauh dengan teman-teman, kita memandang rendah teman-teman, akhirnya kita dijauhkan oleh teman-teman karena dianggap, wah kamu tidak selevel dengan saya. Berarti kan kita membatasi sosial kita, pergaulan kita. Padahal kan tidak boleh seperti itu. Nah, berarti belum sehat secara sempurna. Ini baru 3. Yang terakhir adalah sehat secara spiritual. Apa gunanya sehat secara fisik, mental, dan sosial kalau kita tidak melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing, Muslim, Kristen, dan lain-lain gitu kan. Jadi kalau 4 ini semua ada, apalagi pada sobat-sobat Unibos ini ada 4-4-nya, kalian benar-benar sehat dan kalian benar-benar harapan orang tua seperti itu. Nah, itu secara sehat. Nah, sekarang gimana dengan pencandu narkoba? Efeknya? Pecandu narkoba pasti berefek terhadap 4 ini, bukan hanya fisik. Fisik, pecandu narkoba karena misalnya penggunaan zat-zatnya yang tidak sesuai dengan kondisi di badannya, pasti bisa bermasalah. Ya, ada gangguan di di otaknya, gangguan di jantungnya karena memacu kan. Ada yang narkoba itu yang stimulan memacu badannya, ada yang mendepresi dan lain-lain. Ada yang berhalusinasi kan juga. Nah, untuk mentalnya, dengan penggunaan narkoba, itu pasti orangnya jadi emosi, pemarah. Dia akan mudah senggol bacok, senggol badik lah. Kalau di sini senggol badik. Itu emosinya akan terus terjadi. Makanya banyak terjadi orang yang menggunakan narkoba itu banyak melakukan hal negatif. Tawuran, perkelahian antar remaja, antar kampung, dan lain-lain. Itu bisa didasari oleh narkoba. Itu pasti akan terjadi pada pengguna narkoba. Lalu secara sosial, pastilah ya, orang pengguna narkoba pasti dijauhkan orang tua, dijauhkan teman, dijauhkan pacar, dijauhkan oleh lingkungan, bahkan bisa dikeluarkan dari sekolah dan lain-lain. Kan pasti bermasalah secara sosial. Terakhir, secara spiritual, pengguna narkoba pasti jarang untuk berangkat ke masjid, jarang berangkat ke gereja, jarang melakukan ibadah, kan seperti itu. Jadi, jangankan kurang satu yang kita tidak sebut sehat, apalagi 4-4-nya bermasalah. Nah, itu gambarannya efek dari penggunaan narkoba. Seperti itu. Bahaya banget ya, Pak. Jadi kena semua. Penggunaan narkoba benar-benar berdampak ke kita, ke fisik, baik fisik kita maupun secara sosial. Secara lingkungan semua kena. Oke. Jadi kalau pada Sobat Unibos ini, apa gunanya teman-teman ini merawat
apa namanya, perawatan diri, ya kan? Perawatan diri kan mahal tuh, Iya, Pak. ya kan? Facial, apalagi itu peeling dan lain-lain kan mahal sekali tuh. Terus belum lagi yang laki-lakinya ke fitness dan lain, apa buang waktu untuk apa olahraga, nge-gym dan lain-lain. Tapi hanya sekali menggunakan narkoba itu semua rusak. Capek-capek kita membuat muka awet muda, ada narkoba kita akan berkerut. Akan sulit lagi kita membuang apa merawat diri lagi. Pada saat penggunaan narkoba, badan kita langsung berubah menjadi kurus dan lain-lain. Jadi apa yang sudah dilakukan selama ini untuk sobat-sobat Unibos pasti akan jadi sia-sia. Jadi sayang ya Pak uang skincare dan perawatan kalau kita Sayang pakai sekali. narkoba. Udah beli narkobanya mahal, uang skincare-nya juga hilang. Iya gitu. benar Pak. Oke. Jadi di tempat rehabilitasi Badoka ini sendiri untuk perkembangannya sekarang itu seperti apa Pak? Dan yang ada di dalam situ tuh rata-rata dari kalangan mana? Apakah anak muda atau orang dewasa Pak? Itu gimana? Ya. Jadi ini sama ya. Jadi di Balai Rehabilitasi BNN yang Badoka yang ada di Makassar ini itu sama kita anggap kita buat seperti kampus. Kita samalah seperti Unibos, makanya kami di sini sebutnya adalah Kareba. Kareba itu kabar ya, Kareba kabar. Makanya kami sebutnya tempat rehab itu Kareba. Apa itu Kareba? Kampus Rehabilitasi Badoka. Kan singkatan Kareba, Kampus Rehabilitasi Badoka ya. Sama lah Unibos, Universitas Bosowa, kan begitu kan. Nah, lalu kalau misalnya kampus, dia itu kan ada alumni kan Bosowa juga pasti ada alumni. Nanti juga Jasmine kalau lulus jadi alumni. Insya Allah. Kalau dia setelah selesai direhab, dia akan menjadi alumni. Alumni namanya Aga Kareba. Apa itu artinya Aga Kareba? Apa kabar ya? Apakah Jasmine orang Makassar? Iya, Makassar KTP doang kayaknya. Makassar KTP doang. Aga Kareba itu apa kabar? Jadi pada saat ini alumni selesai direhabilitasi, kita akan selalu menanyakan kabar mereka. Bagaimana kabarnya di luar? Apakah masih tetap tidak menggunakan narkoba atau bagaimana? Tapi Aga Kareba itu singkatan juga. Aga Kareba itu kan Kampus Rehabilitasi Badoka. Kalau agaknya anggota grup alumni Kampus Rehabilitasi Badoka. Nah, itu gambarannya bahwa tempat rehab itu sebenarnya tempat pembelajaran. Jangan dianggap itu tempat hukuman, bahwa kita itu harus bisa berubah. Tapi sebenarnya rehabilitasi yang paling bagus itu adalah di keluarga. Di tempat rehab itu hanya salah satu tempat rehab yang bisa dilakukan. Tapi yang paling utama adalah keluarga. Apa yang ada di tempat rehab di Badoka? Banyak sekali. Tadi ditanyakan oleh Jasmine, usia berapa aja ya? Ada yang apakah anak muda, orang tua, kakek-kakek, apa bagaimana di sana? Ada yang di usia 12 tahun sudah ada di tempat rehab. Usia 12 tahun itu SD ya, kelas 6 SD. Pak. Dan itu bukan hanya kita bicara masalah ngelem dan lain-lain. Sudah bicara masalah yang tingkat lebih tinggi. Jadi itu yang benar yang dikatakan Jasmine, bahwa sekarang narkoba itu lebih membahayakan, lebih darurat sekarang. Bukan hanya kepada masyarakat, terutama sekarang pada usia-usia yang lebih muda, pada anak-anak sekolah, kampus, dan bahkan juga anak-anak yang SD, yang sekolah-sekolah dasar. Nah itu jadi di tempat rehab itu banyak sekali, beraneka ragam usia, latar belakang, pendidikan, ekonomi, semua ada di sana. Tapi yang paling penting, saya sampaikan di sini ya Jasmine ya, kalau datang ke tempat rehab BNN yang di Badoka itu tidak dipungut biaya, itu gratis. Oke, sayang banget ya Pak, tadi anak-anak masih kecil, masih SD, yang seharusnya mereka itu lagi asik-asiknya bermain, tapi malah terpapar sama dampak dari narkoba ini sendiri. Ya. Dan yang paling banyak itu adalah usia-usia Jasmine, usia-usia sekitar Jasmine, usia-usia SMA, usia-usia anak kampus gitu. Jadi usia antara 18 sampai 40 tahun itu usia paling banyak. Kenapa usia paling banyak? Kalau dari sudut perkembangan sosial, itu adalah usia-usia role confusion. Dia mencari identitas. Tahu nggak kenapa mencari identitas? Mungkin Jasmine juga sekarang posisi lagi mencari identitas. Ini saya ini udah dewasa atau saya dianggap masih anak-anak. Mungkin di rumah Jasmine masih dianggap anak-anak. Padahal usia saya sudah seperti ini. Saya sudah punya banyak teman dan lain-lain gitu. Kenapa begitu? Itu adalah usia-usia role confusion pada saat dia mencari identitas. Sekarang kita lihat,
Kalau misalnya Jasmine mungkin suka melihat artis Korea gitu kan, Jongki, Sung Joong Ki, Pak. Sung Joong Ki, kan, pasti kita mengikuti. Misalnya laki-laki rambutnya diponi gitu kan ya, terus yang perempuan seperti apa, bagaimana. Kenapa? Karena sedang mencari sosok idola. Dia sedang mencari identitasnya akan seperti apa gitu. Nah, pada saat itulah kalau dia mencari identitas melihat idolanya menggunakan narkoba, kadang-kadang dia, idola saya pakai narkoba. Keren juga nih, saya juga pakai narkoba deh. Nah, itu yang jadi bahaya. Kalau idolanya kita berbuat yang baik, kita mengikuti mungkin sangat bagus, tapi kan tidak semua juga idola kita berbuat seperti itu. Nah, itulah pentingnya tadi pertemanan yang baik pada saat usia-usia seperti Jasmine ini. Gitu. Berarti influence itu sangat ini ya Pak, bisa mempengaruhi kemauan kita untuk sangat menggunakan atau terutama usia Jasmine, karena dia kondisinya lagi role confusion, lagi bingung identitasnya mau seperti apa. Kan lihat kan, kalau anak-anak itu kan ada yang pakai dompet, pakai rantai-rantai gitu kan, ya karena lihat di film-film dan lain-lain. Oke Pak, jadi kan banyak banget nih ya Pak pembahasan mengenai keterlibatan anak muda di penggunaan narkoba. Mungkin bisa di-share juga Pak ke Sobat Unibos, apa sih tindakan-tindakan pencegahan yang bisa kita lakukan sebagai mahasiswa, sebagai anak muda ya Pak, dan juga orang tua nih yang sangat penting untuk mencegah penggunaan narkoba ini Pak. Ya, makasih Jasmine. Jadi intinya Sobat Unibos adalah jangan kita berusaha mencari masalah yang kita tidak buat sendiri gitu. Kadang-kadang yang namanya masalah itu kan harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Kita selalu berpikir bahwa menggunakan narkoba itu gampang sekali. Pasti besok saya juga akan bisa lepas dari narkoba. Nah, itu sangat salah sekali. Karena sekali kita menggunakan narkoba, itu akan langsung menempel di otak kita. Otak kita mempunyai daya memori yang sangat kuat. Memori itu akan makin kuat pada saat dia merasakan rasa nikmatnya, rasa enaknya, rasa nyamannya. Itu sangat kuat. Contohnya adalah Sobat Unibos yang misalnya mempunyai teman dekat atau kita istilah atau pacar atau apa. Pada saat dia merasakan nyaman jalan-jalan sama pacar, pasti akan menempel sekali di memori itu. Dia akan merasakan, besok saya akan jalan lagi dengan dia. Saya akan jalan lagi karena merasakan nyamannya dan bahagianya. Itu yang terjadi pada penggunaan narkoba. Pada saat kita menggunakan narkoba, dia merasakan nyamannya, bahagianya, dia besok akan menggunakan lagi. Jadi lupa dia akan bahwa besok akan berhenti, itu lupa. Jadi pasti akan berulang-ulang terus karena rasa nikmatnya. Jadi nasihat saya, jangan sekali-kali coba narkoba. Tidak ada istilah orang narkoba itu adalah orang hebat, orang keren, tidak ada. Lihat banyak sekarang contoh di TV, artis-artis TV sampai berulang kali penggunaan narkoba yang mungkin lagi beritanya viral, ya bahkan dijauhkan orang tuanya, dipisahkan oleh anak, istrinya segala macam. Itu salah satu efek dari penggunaan narkoba. Jadi sekali lagi waspada terhadap narkoba, cintai diri Anda sendiri. Siapa yang menyayangi diri Anda sendiri, Anda sudah capek-capek skincare, fitness segala macam, tapi pakai narkoba berarti Anda belum cinta pada diri sendiri. Saya rasa itu Jasmine. Oke baik, terima kasih banyak ya Pak atas insight-nya pada hari ini. Dan untuk teman-teman semua, ingat sebagai generasi muda, ayo kita sibukkan diri kita dengan melakukan berbagai macam hal positif. Jangan pernah mendekati narkoba karena sayang ya Pak, udah capek-capek skincarean, capek-capek nge-gym, tapi malah gak ngefek semua gara-gara penggunaan narkoba. Oke, mungkin itu saja dari saya dan dari Bapak Iman. Terima kasih banyak sekali lagi Pak. Jasmine. Dan akhir kata dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.